kedua dari kelas akuntansi 2018A. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai sedikit tentang akuntansi. Pada awalnya bahwasanya akuntansi ini dianggap remeh dalam literatur. Seperti yang telah dikatakan oleh Henry Howell, bahwasanya dalam sejarah pandangan masyarakat itu terkait informasi ini itu diarahkan kepada seorang pahlawan yang berada pada kuda sesuai dengan pendapatnya. Nah, hal tersebut disebabkan karena ketidakpedulian dan peran yang telah dimainkan oleh para standar akuntansi dalam menciptakan sebuah aturan akuntansi dan untuk aturan ekonomi maupun sosialnya. Dalam pembuatan dan penegakan standar ini itu merupakan masalah penting bagi profesi akuntansi dan para pengguna yang berkepentingan tentunya. Dalam menentukan mekanisme yang diterapkan dalam pembukuan standar ini itu diharapkan sama maupun serasi ataupun seragam, dikarenakan hal ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting dan mudah diterima bagi masyarakat maupun dapat bermanfaat adanya standar akuntansi tersebut. Sehingga dalam bab ini itu akan menjelaskan ataupun menganalisis mengenai standar akuntansi tersebut dan akan juga melacak mengenai perkembangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang sedang maupun yang sudah berproses pada saat ini. Selanjutnya yaitu terkait dengan hakikat standar akuntansi. Sesuai dengan bab ini yang menjelaskan mengenai hakikat standar akuntansi, bahwasannya standar akuntansi ini mendominasi para akuntan. Adanya standar-standar ini itu bahwasanya setiap isi yang diperoleh pada standar ini telah mengalami baik perubahan, pengurangan maupun penambahan dari isi yang terdapat pada standar akuntansi tersebut. Kemudian penerapan isi maupun perubahan-perubahan yang terdapat pada standar akuntansi tersebut ini juga berlaku untuk luar negeri maupun pada penetapan di Amerika Serikat. Sehingga standar ini itu juga memberikan aturan-aturan praktis dan bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan sebagai seorang akuntan tentunya. Sehingga standar ini tuh sangat penting bagi seorang akuntan tentunya dalam menentukan patokan-patokan yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut. Kemudian standar secara umum ini juga telah diterima, kemudian menjadikan sebuah aturan yang menjadi satu kesatuan, sehingga aturan tersebut secara langsung menjadi patokan dan aturan tersebut aturan baku. Kemudian didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidakpatuhan yang dilakukan seseorang bagi yang melanggarnya dalam aturan-aturan tersebut. Kemudian untuk penjelasan saya yang terakhir terkait standar akuntansi ini, terdapat 3 bagian yang perlu diperhatikan dalam pembagiannya. Untuk yang pertama terkait deskripsi masalah yang harus dipecahkan, yang mana dalam permasalahan tersebut kita harus tahu bagaimana tentang nilai-nilai yang perlu kita ketahui, apakah sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan standar akuntansi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengenai diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau kemungkinan dengan melihat teori-teori fundamental atau cara-cara untuk menyelesaikan, yang mana dalam diskusi ini itu tentunya kita harus mengetahui bagaimana teori-teori terkait permasalahan yang terjadi terkait dengan standar-standar yang sudah ada menjadi bagian patokan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan maupun memecahkan sebuah permasalahan tersebut. Sehingga di dalam memecahkan sebuah permasalahan tersebut kita juga harus perlu mempertimbangkan juga dengan kajian-kajian teori yang sudah ada. Dan yang terakhir terkait
terkait keputusan teori untuk menjadikan solusi dalam suatu permasalahan. Jadi ketiga ini tuh sangat saling berkaitan, sehingga satu sama lain harus bisa saling mengisi untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan kita dapat memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan standar-standar akuntansi yang telah ditetapkan menjadi patokan untuk dapat kita menyelesaikan masalah tersebut. Untuk bab ini terkait standar akuntansi akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Apakah standar tipe 4? Pertama, harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang luas dan diperdebatkan, dan atas perbandingan pro dan kontra dengan teori-teori lawannya. Dan kedua, baru pilihlah dengan basis tertentu oleh pihak yang berwenang atau sebuah badan penyusunan standar. Apakah mungkin terjadi? Ya, banyak orang yang menunjukkan keraguan yang besar. Apapun kasusnya, seluruh tipe standar di atas akan terus dikembangkan. Beberapa alasan yang tepat tentang mengapa standar audit harus tetap dibuat. Yang pertama, standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Yang kedua, apakah standar tipe 4? Pertama, harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang luas dan diperdebatkan, dan atas perbandingan pro dan kontra dengan teori-teori lawannya. Dan yang kedua, barulah dipilih dengan basis tertentu oleh pihak yang berwenang atau sebuah badan penyusun standar. Apakah mungkin terjadi? Banyak orang yang menunjukkan keraguan yang besar. Apapun kasusnya, seluruh tipe standar di atas akan harus tetap dikembangkan. Lalu, beberapa alasan yang tepat tentang mengapa standar audit harus tetap dibuat. Yang pertama, standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Informasi ini harus dianggap jelas, konsisten, andal, dan dapat diperbandingkan. Yang kedua, standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut. Lalu alasan yang ketiga yaitu standar memberikan database kepada pemerintah mengenai beberapa variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan, dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran-sasaran sosial lainnya. Dan alasan yang terakhir atau yang keempat yaitu standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Penyebarluasan sebuah standar yang menciptakan banyak kontroversi dan perdebatan baik dalam lingkaran praktik maupun akademis adalah lebih baik daripada sikap apatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Khalifatun Solihah, NIM 180806940515. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada subbab berikutnya dengan judul tujuan dari penetapan standar. Nah, tujuan penetapan standar, adanya pemberlakuan standar itu sendiri mungkin bisa memberikan keuntungan bagi beberapa pihak atau bahkan memberikan kerugian bagi pihak lainnya.
Nah, ini adalah sebuah pilihan sosial. Apabila digunakan kriteria kesejahteraan sosial untuk menjustifikasi pemberlakuan sebuah standar, maka akan muncul suatu pertanyaan serius mengenai legitimasi dari badan penyusun standar yang tidak dipilih di dalamnya. Kemudian ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada pendekatan ketepatan penyajian dan yang kedua ada pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan ketepatan penyajian itu sendiri mendukung pelaporan yang secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar. Menurut pendekatan ini, akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan, di mana peta-peta tersebut perlu untuk dibuat secara akurat dan tepat. Sedangkan pendekatan konsekuensi ekonomi itu lebih mendukung mengenai pengadopsian standar yang akan memberikan dampak ekonomi yang baik daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Dengan pendekatan seperti ini, standar yang diberlakukan adalah standar yang memiliki dampak yang positif atau paling tidak tidak terlalu berdampak negatif bagi kesejahteraan sosial. Nah, perbedaan antara dua pendekatan itu paling tepat itu diuraikan seperti ini. Jika konsekuensi ekonomi adalah hal yang paling utama, maka para pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan sinyal-sinyal informasi yang akan mengarahkan keputusan dari para pengguna informasi. Akibatnya itu, secara pragmatis, para pembuat kebijakan yang akan bertindak selaku pembuat keputusan. Sedangkan apabila sasaran pengukuran yang berorientasi kepada pengguna, maka pembuat kebijakan akuntansi harus memberikan informasi yang dapat memfasilitasi pengambilan keputusan bagi para pengguna. Secara pragmatis, jika informasi yang diberikan sudah tepat dan dipilih berdasarkan kebutuhan dari para pengguna, maka para penggunalah yang bertindak sebagai pengambil keputusan. Nah, selain dua pendekatan tadi, masih ada pendekatan yang lainnya, yaitu menggunakan pengakuan dari politik ekonomi yang eksplisit dari akuntansi. Nah, salah satu pendapatnya itu dinyatakan oleh Cooper dan Scherer, yaitu sasaran dari dan untuk akuntansi adalah sesuatu hal yang secara fundamental dapat ditentang. Timbul dari adanya kesadaran bahwa dalam akuntansi terdapat representasi konteks sosial dan politik dan spesifik. Tidak hanya kebijakan akuntansi yang pada dasarnya adalah hal politik, yaitu berarti berasal dari suatu pergelutan politik dalam masyarakat secara keseluruhan, namun juga akibat yang dihasilkan oleh kebijakan akuntansi itu sendiri, yaitu adalah suatu hal politik, dilihat bahwa mereka beroperasi untuk kebaikan dari beberapa kelompok dalam masyarakat dan memberikan kerugian bagi kelompok lainnya. Nah, kesejahteraan sosial kemungkinan akan membaik jika praktik-praktik akuntansi itu diakui telah memihak secara konsisten bahwa hasil strategi dari praktik-praktik akuntansi telah secara konsisten dan atau jika tidak selalu mendukung kepentingan-kepentingan tertentu dalam masyarakat dan merugikan lainnya. Sedangkan pendekatan yang lain yaitu dikenal sebagai pendekatan kritikal interpretatif yang berpendapat bahwa pelaporan keuangan itu hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan sosial yang radikal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita, NIM 180 866 940 649. Di sini saya akan melanjutkan masih dalam sebuah yang sama, yaitu tujuan dari penetapan standar. Sebenarnya kita sudah mempelajari tentang beberapa pendekatan dari penetapan standar. Nah, perbedaan antara pendekatan ketepatan penyajian, pendekatan konsekuensi ekonomi, juga pendekatan kritikal interpretatif timbul dari komitmen-komitmen normatif terhadap sasaran laporan keuangan yang paling bertentangan. Nah, dari hal ini dapat diusulkan adanya beberapa konsensus, di antaranya. Baik, untuk konsensus yang pertama ada realisme eksternal atau mungkin lebih sering dikenal sebagai objektivitas ontologi dan subjektivitas ontologi. Eksternal dari kenyataan eksternal di sini merupakan suatu independen terhadap laporan keuangan yang mencoba untuk menyajikannya. Sementara itu, fenomena sosial adalah suatu subjektivitas secara ontologi. Di lain sisi, adanya fenomena fisik merupakan suatu objektivitas dari ontologi.
Kemudian yang kedua, ada konsensus tentang teori kebenaran yang berkesesuaian atau sering dianggap sebagai ketepatan penyajian. Pengertiannya adalah suatu penyajian keuangan adalah benar jika ia sesuai atau mendekati dengan kenyataan ekonomi yang mendasari dari seharusnya yang disajikan. Baik, untuk konsensus selanjutnya atau konsensus yang ketiga adalah relativisme konseptual dari skema pelaporan keuangan. Seluruh sistem penyajian seperti kerangka konseptual sebenarnya adalah ciptaan dari manusia, dan karena ini maka hal-hal tersebut diciptakan secara sosial. Sistem penyajian yang berbeda ini digunakan untuk merepresentasikan keadaan yang nyata sebenarnya. Kemudian suatu sistem dapat lebih baik atau mungkin tidak dari sistem yang lainnya. Kemudian sasaran dari pelaporan keuangan adalah didasarkan pada nilai-nilai non-asli dan tidak dapat diverifikasi atau divalidasi secara empiris. Kemudian ada konsensus yang keempat, yaitu pertimbangan subjektif atau subjektivitas epistemologi. Penilaian akuntan mengenai hal-hal yang dinyatakan sebagai gambaran yang valid atau realitas ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor psikologi, ada faktor budaya, ada faktor ekonomi, politik, dan masih banyak lagi faktor yang lainnya. Sasaran epistemologi absolut adalah tidak memungkinkan, karena seluruh penelitian akuntansi dibuat dari sudut pandang yang bergantung kepada bermacam-macam pengukuran dan bias-bias pengukuran, dimotivasi oleh beberapa faktor pribadi dan berada pada korleka historis yang tertentu. Selanjutnya, untuk konsensus yang terakhir atau konsensus yang kelima adalah komitmen terhadap rasionalisme atau objektivitas epistemologi. Di sini penjelasannya adalah, pertama, pengetahuan adalah objektif secara epistemologi, di mana artinya sejauh mana masyarakat dapat menyetujui kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi justifikasi atau bukti-bukti dari asersi-asersi yang sudah ada. Kemudian, adanya pemikiran bahwa pengetahuan memiliki penyajian yang benar, dalam artian kita dapat memberikan semacam justifikasi atau bukti-bukti adalah dasar dari ilmu rasional barat. Sasaran dari epistemologi absolut sendiri adalah mengalami penolakan karena lebih disukai pandangan yang pragmatis, intersubjektif, dan berdasarkan konsensus. Berikut itu adalah penjelasan dari kelompok kami terkait hakikat dari teori akuntansi dan tujuan dari penetapan standar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.